Kisah berawal dari seorang suami sekaligus ayah dari dua orang anak yang bernama Hutch Mansell. Hutch adalah karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan milik mertuanya, yang mana kegiatan sehari-harinya hanya diisi dengan aktivitas yang monoton, itu-itu aja dan sangat membosankan. Hingga di suatu malam, Hutch mendengar suara yang mencurigakan dari lantai 1. Lalu tiba-tiba muncul dua orang maling yang telah membobol rumahnya. Hutch langsung mengambil tongkat golf yang ada di dekatnya. Saat hendak menelpon polisi, Hutch dipergoki dan ditodong pistol oleh maling itu. Maling itu menginginkan semua uang tunai yang Hutch punya. Namun, uang yang ia punya hanya receh-recehan yang bernilai sedikit. Meski begitu, mereka tetap mengambilnya. Saat salah satu maling tersebut sedang menodong Hutch, tiba-tiba anak sulung Hutch menyerang dan menangkap maling satunya. Disitulah Hutch mendapatkan kesempatan untuk membalikan keadaan. Hutch berniat memukul maling itu dengan tongkat golfnya, tapi tiba-tiba niat itu hilang. Hutch malah menyuruh anak sulungnya melepaskan maling itu dan membiarkannya mereka pergi. Kejadian itu membuat anak sulung dan istrinya sangat kecewa dengan sikap cemennya Hutch. Malam itu juga polisi datang ke rumah Hutch untuk memeriksa keadaan. Mendengar cerita Hutch yang membiarkan para maling itu pergi, polisi tersebut malah ikut meremehkan Hutch. Esok harinya, Hutch yang hendak berangkat kerja bertemu dengan tetangga sebelahnya. Tetangganya yang mengetahui kejadian semalam juga turut meremehkan Hutch. Sesampainya di tempat kerja, dia bertemu dengan Charlie, yaitu adik ipar alias adik istrinya Hutch. Ternyata Charlie juga mendengar cerita kejadian semalam. Charlie menegur Hutch karena sikapnya yang cemen itu. Lalu Charlie memberikan pistol miliknya kepada Hutch untuk melindungi adiknya jikalau ada kejadian serupa yang kembali menimpa Hutch. Keep my sister safe, bro. Kemudian dia bertemu dengan bos perusahaan itu, yaitu mertuanya Hutch sendiri. Dia membicarakan tentang Hutch yang ingin membeli perusahaannya. Hutch sudah memberikan tawaran untuk membelinya, namun bosnya kurang puas dengan tawaran itu. Hutch pun kembali bekerja, lalu membuka radio yang ada di kantornya. Namun bukan untuk mendengarkan musik ataupun berita, melainkan untuk berbicara kepada seorang pria entah siapa. Namun suara itu terdengar seperti sahabat lama yang sudah sangat akrab. Pria itu juga bertanya tentang kejadian semalam. Disinilah Hutch memberitahu alasan mengapa dirinya membiarkan maling tersebut pergi. Maling tersebut merupakan pasangan pria dan wanita yang terlihat ketakutan dan putus asa. Bahkan pistol yang dipegang maling itu adalah pistol tua yang tidak berpeluru. Karena itulah Hutch tidak menyerang maling tersebut dan membiarkannya pergi. Sepulang kerjanya, Hutch mampir ke sebuah panti jompo untuk menjenguk ayahnya. Di sana, ayahnya mengingatkan Hutch tentang siapa mereka dulu. Dan terlihat sebuah foto saat ayahnya masih muda merangkul Hutch dan seorang anak entah siapa. Setibanya di rumah, anak bungsu Hutch mengatakan bahwa kalung kucingnya hilang. Karena sebelumnya dia menaruh kalung kucing itu di piring di mana maling itu mengambil uang. Hutch dengan emosi langsung pergi kembali ke panti ayahnya untuk mengambil pistol, serta kartu identitas FBI yang sudah kadaluarsa. Kemudian dia pergi ke tempat pembuatan tato. Karena Hutch mengingat lambang tato milik maling itu. Dia hendak mencari tahu di mana tato ini dibuat dan siapa pemilik tato ini. Namun Hutch tak kunjung menemukannya. Hingga pada sampai di tempat ketiga, Hutch menunjukkan kartu FBI-nya dan menanyakan tentang tato itu. Namun Bang Jago yang duduk di sebelahnya menyadari bahwa kartu FBI Hutch yang sudah tua dan kadaluarsa. Hal itu membuat Bang Jago dan kawanannya mengancam Hutch. Namun Bang Jago itu yang melihat tato di tangan Hutch langsung ketakutan dan pergi begitu saja.
You too, old timer. Melihat Bang Jagonya ketakutan, kawanannya langsung kena mental dan siap melayani Hutch. Setelah mendapatkan informasi keberadaan pemilik tato itu, Hutch langsung arrival ke rumah maling itu dan menyergapnya. Hutch menanyakan di mana kalung kucing anaknya. Lalu aksinya terhenti saat Hutch mendengar suara tangisan bayi. Saat menghampirinya, bayi itu terlihat sedang sakit yang cukup parah. Hutch dengan kesal langsung pergi dan melampiaskan emosinya, karena dia telah melihat betapa krisisnya keadaan keluarga maling itu. Hutch pun pergi pulang menggunakan bis. Saat perjalanan, terlihat ada sekelompok pemuda yang sedang mabuk-mabukan. Para pemuda itu ingin masuk ke dalam bis. Mereka pun masuk ke dalam bis dengan ricuh, yang membuat semua penumpang pergi keluar. Namun ada seorang wanita yang digoda oleh pemuda tersebut. Melihat hal itu, Hutch bertekad menyelamatkannya. Dia menyuruh supir itu keluar dan akan menghabisi seluruh pemuda tersebut. Hutch pun berhasil menghabisi mereka dan segera pulang. Setibanya di rumah, istri Hutch terkejut melihat keadaan Hutch yang terlihat habis bertempur. Dia pun segera mengobatinya dan pergi tidur. Scene berpindah pada seorang bos mafia Rusia bernama Yulian. Ia tampak sedang bernyanyi dan goyang di atas panggung. Kemudian Yulian turun dan bertemu dengan para pemegang saham perusahaan miliknya. Namun mereka yang melihat kelakuan Yulian itu menyuruhnya untuk tidak menyanyi dan berjoget seperti itu, karena hal itu tak pantas dilakukan oleh bos mafia seperti Yulian. Kemudian, Yulian mendapatkan kabar bahwa adiknya masuk rumah sakit karena diserang oleh seseorang. Yulian pun segera menjenguk adiknya. Ternyata adiknya adalah salah satu dari sekelompok anak muda yang dihabisi oleh Hutch. Yulian pun menanyakan pada teman adiknya tentang siapa yang telah menghabisinya. Salah satu temannya pun memberi kartu milik Hutch yang biasanya digunakan untuk membayar saat naik bis. Esok harinya, Hutch mendapatkan telepon dari pria yang biasanya bicara lewat radio. Dia memberitahu bahwa salah satu dari pemuda yang Hutch habisi adalah adik dari bos mafia Rusia yang sangat berbahaya, yaitu Yulian. Sepulangnya dari kerja, Hutch bertemu dengan seorang agen FBI yang terlihat sudah sangat akrab dengan Hutch untuk mencari tahu informasi tentang siapa Yulian ini. Setelah mengetahui informasinya, Hutch hanya bersikap biasa saja dan siap menanggung semua resiko yang akan terjadi. Di tempat lain, Yulian menyerahkan kartu milik Hutch pada karyawannya untuk mencari tahu identitas pemilik kartu itu. Lalu karyawan itu menyuruh temannya yang bekerja di Pentagon untuk mengirim berkas informasi tentang Hutch Mansell. Singkat cerita, berkas pun dikirim dan alangkah terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya. Melihat berkas yang penuh dengan aksi sadis Hutch, hingga membuat karyawan itu takut untuk ikut campur dengan masalah ini. Kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan pergi begitu saja. I'm out, no need to pay. Good luck. Malamnya, Hutch yang sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarganya, tiba-tiba datang pasukan yang ditugaskan Yulian untuk menangkapnya. Hutch langsung menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di basement agar terlindungi.
Hutch berhasil membunuh banyak pasukan Julian, namun setelah pertarungannya begitu sengit, Hutch disetrum dari belakang yang membuatnya pingsan lalu dimasukkan ke dalam bagasi untuk dibawa kepada Julian. Saat perjalanan, Hutch terbangun dari pingsannya. Dia melepaskan borgol dengan sangat mudah. Kemudian langsung membuat mobil itu terguling dan menewaskan ketiga pasukan Julian secara mengenaskan. Hutch pun segera pergi pulang untuk membersihkan dan mengobati luka-lukanya. Kemudian Hutch mengeluarkan keluarganya dari basement, lalu menyeru untuk pergi ke tempat yang aman. Setelah keluarganya pergi, Hutch kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan kotak yang berisi emas batangan, yang kemungkinan ia dapat dari hasil kerjanya di masa lalu. Hutch kemudian membakar rumahnya sekaligus jasad-jasad pasukan Julian yang ada di dalam. Di panti jompo, Julian mengutus 2 pasukannya untuk membunuh ayah Hutch. Namun tak disangka, ternyata ayah Hutch bukanlah orang tua biasa. Hutch yang telah sampai di perusahaannya langsung mengeluarkan emas-emas yang ia bawa dari rumah. Dan saat itu juga, bosnya langsung menerima tawaran Hutch dan kini perusahaan itu milik Hutch sepenuhnya. Julian yang mendengar bahwa seluruh pasukannya telah dibantai, sangat kesal karena harus kehilangan salah satu ajudannya. Ia pun berencana untuk mengerahkan semua pasukan yang ada. Hutch yang sudah menjadi pemilik perusahaan langsung meliburkan seluruh karyawan yang bekerja di sana. Ia segera bersiap-siap membuat rencana untuk berperang dengan seluruh pasukan Julian. Setelah mempersiapkan semuanya, Hutch pergi ke perusahaan milik Julian dan dengan ekspresi santainya membantai seluruh penjaga dan karyawan yang ada di sana. Hutch kemudian membakar semua uang yang ada. Dan pada malam itu juga, Hutch nekat pergi ke bar milik Julian sendirian. Dan dengan santainya makan sambil nonton pertunjukan Julian tanpa ada rasa takut sama sekali. Julian yang menyadari Hutch di sana turun dan mengancamnya. Namun Hutch yang sudah mempersiapkan bom di meja mengancam Julian agar mau bicara 4 mata. Di sana Hutch memberitahu bahwa perusahaan milik Julian telah ia bakar seluruhnya. Sehingga meskipun Hutch mati terbunuh, Julian masih mempunyai kewajiban untuk melunasi uang-uang rekannya yang terbakar. Setelah percakapannya selesai, Hutch kembali ke mobilnya dan memancing seluruh pasukan Julian ke perusahaan miliknya. Sesampainya di sana, tak disangka ternyata rekan Hutch yang biasanya bicara lewat radio sudah berada di sana menggunakan sniper. Dan tak disangkanya lagi, ayah Hutch yang sudah tua renta juga turut membantu Hutch. Hingga terjadilah pertarungan mereka bertiga melawan seluruh pasukan Julian. Aksi mereka bertiga ini seolah mengingatkan mereka akan masa lalunya yang sangat mereka rindukan. Pasukan Julian pun berhasil dikalahkan hingga menyisakan Julian seorang. Mereka bertiga terpojok karena telah kehabisan peluru yang mereka punya. Hutch berencana untuk menempelkan bom pada papan kaca anti peluru.
Hatch langsung berjalan menuju Julian dan meledakkan tepat di depan mukanya. Setelah kejadian yang begitu brutal dan mengerikan, polisi datang menangkap Hatch dan diinterogasi oleh pihak yang berwajib. Letting me pretend I was someone else. Saat diinterogasi oleh dua orang polisi, mereka ditelepon oleh orang yang nampak sangat penting. Dan alangkah terkejutnya wajah mereka, lalu melepaskan Hatch begitu saja. Tiga bulan kemudian, Hatch yang telah membakar habis rumahnya berencana untuk membeli rumah baru bersama istrinya. Saat sedang melihat-lihat isi rumahnya, Hatch mendapatkan telepon dan bertanya pada agen penjual rumah itu. Does this house have A basement. Dan film pun berakhir. Janganlah meremehkan seseorang karena melihat dari luar saja. Kalian tidak tahu betapa hebatnya seseorang jika kalian melihatnya dari dalam. Sekian dan terima kasih, semoga video ini dapat menghibur kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.